Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan sama-sama melihat target pembelajaran untuk bab transformasi. Seperti biasa, di akhir pembahasan dari setiap bab, saya akan kembali mengingatkan target pembelajaran apa saja sih yang akan atau yang diharapkan kalian dapat menguasainya. Di sini untuk materi transformasi, itu kan dibagi menjadi beberapa subbagian. Dan mari kita ingat kembali target pembelajaran untuk setiap video pembelajaran. Untuk video yang pertama di bab transformasi atau subbab A, saya dapat melakukan pencerminan terhadap sumbu X pada bidang kartesius. Seperti biasa, kalian refleksi diri apakah kalian sekarang sudah dapat melakukan pencerminan terhadap sumbu X pada bidang kartesius atau belum. Kalau sudah, silahkan bisa dicentang untuk kolom yang pertama. Jika 50 paham, 50 tidak, jadi tengah-tengah, 50-50 ya, itu kamu bisa mencentang untuk kolom yang kedua. Akan tetapi, ketika kalian rasa kok belum paham, maka kamu centang di kolom ketiga. Kemudian untuk target pembelajaran yang kedua, saya dapat melakukan pencerminan terhadap sumbu Y pada bidang kartesius. Berikutnya, saya dapat melakukan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X pada bidang kartesius. Target pembelajaran yang keempat, saya dapat melakukan pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X atau min X pada bidang kartesius. Kemudian target pembelajaran yang kelima, saya dapat melakukan pencerminan terhadap garis X sama dengan K pada bidang kartesius. Yang keenam, saya dapat melakukan pencerminan terhadap garis Y sama dengan H pada bidang kartesius. Yang ketujuh, saya dapat melakukan pencerminan terhadap titik pada bidang kartesius. Yang kedelapan, saya dapat melakukan translasi pada bidang kartesius. Yang kesembilan, saya dapat melakukan rotasi pada bidang kartesius. Kemudian yang ke-10, saya dapat melakukan dilatasi pada bidang kartesius. Nah, coba kalian cek untuk subbab yang pertama ini di transformasi, ada berapa bagian yang sudah kamu pahami yang berhasil dicentang di kolom pertama berapa, di kolom kedua berapa, dan ketiga berapa. Kalau jumlahnya kok lebih banyak yang di kolom pertama centangannya, artinya kamu sudah paham. Akan tetapi ketika banyak yang di kolom ketiga, kamu bisa pelajari lagi, putar videonya lagi, bagian mana yang harus kalian tekankan dalam belajarnya. Kita lanjutkan untuk subbab berikutnya. Untuk subbab B, kaitan matriks dengan transformasi. Yang ke-11 ya, tujuan pembelajaran yang ke-11, saya mampu menggunakan matriks serta operasinya untuk menentukan peta dari pencerminan terhadap sumbu X pada bidang kartesius. Kemudian, saya mampu menggunakan matriks serta operasinya untuk menentukan peta dari pencerminan terhadap sumbu Y pada bidang kartesius. Kalau atas itu sumbu X, kalau bawah sumbu Y. Saya mampu menggunakan matriks serta operasinya untuk menentukan peta dari pencerminan terhadap garis Y sama dengan X pada bidang kartesius. Kemudian, target pembelajaran berikutnya, saya mampu menggunakan matriks serta operasinya untuk menentukan peta dari pencerminan terhadap Y sama dengan min X pada bidang kartesius, yang bawahnya X sama dengan K, kemudian Y sama dengan H, dan berikutnya saya dapat menggunakan matriks serta operasi untuk menentukan peta dari pencerminan terhadap titik pada bidang kartesius, dapat menggunakan matriks untuk menentukan peta dari translasi, menggunakan matriks untuk menentukan peta dari rotasi, kemudian menggunakan matriks untuk menentukan peta dari
dilatasi. Ini ya, untuk subbab kedua, coba kalian lihat lagi, dicek lagi. Di subbab kedua ini ada berapa centangan, ada berapa yang bisa kamu contreng di kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Agar kalian bisa mengetahui sebenarnya kalian sudah menguasai di subbab 2 ini atau belum. Kalau belum, pelajari ulang lagi. Kalau sudah, berarti bisa dilanjutkan untuk subbab berikutnya. Untuk subbab berikutnya, subbab C yang ketiga, komposisi dan transformasi dengan matriks. Di sini saya dapat menjelaskan konsep komposisi transformasi. Silahkan kalian lakukan refleksi. Kira-kira yang kalian rasakan itu yang mana? Apakah mau mencentang kolom 1, kolom 2, atau kolom 3? Saya dapat menggunakan matriks serta operasinya untuk menentukan peta dari komposisi transformasi. Nah, ini juga dicentang di bagian yang sesuai dengan keadaan kalian. Oke, itulah target pembelajaran kita untuk bab transformasi ini. Silahkan dari sekian banyak tujuan pembelajaran, harapannya kalian bisa mencentang bagian kolom pertama semua agar kamu benar-benar bisa mengetahui bahwa kalian itu sudah memahami dan sudah menuntaskan di bab transformasi. Bab transformasi ini merupakan bagian terakhir dari materi kita di semester 1 untuk materi matematika tingkat lanjut. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan kalian bisa mendapatkan yang maksimal di semester 1 ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.